Pada hari pernikahanku, tunanganku malah menggandeng cinta sejatinya di sepanjang prosesi acara. Kamu sudah gila? Aku tadi sibuk menghajarnya, sampai lupa untuk menghajarmu juga. Lingsa, apa kamu tidak ingin menikah lagi? Benar. Aku tidak ingin menikah lagi. Atas namaku sebagai direktur utama dari Chu Group, aku umumkan bahwa Chu Yanchen telah dikeluarkan dari Chu Group. Jam tangan ini sangat cocok dengan jas yang akan Yanchen kenakan pada hari pernikahannya besok. Tahun-tahun belakangan ini, Chu berkat bantuanku, akhirnya akan segera melantai di bursa saham besok. Setelah pernikahan selesai, aku akan memberitahu Yanchen tentang identitas asliku. Siapa kamu? Kenapa kamu memakai gaun pengantin milikku? Jadi, kamu tunangannya kakak Yanchen. Kenapa penampilanmu seperti ini? Gaun pengantin jelek ini ternyata memang sangat cocok untukmu. Lepaskan gaun pengantin milikku sekarang. Hanya saat aku yang memakainya. Gaun ini setidaknya terlihat sedikit berkelas. Sasa? Kenapa kamu sudah kembali? Bukankah jadwal pesawatmu besok sore jam 3? Chu Yanchen. Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantin milikku? Dia. Halo, senang bertemu denganmu. Namaku Li Weiwei. Aku adalah mantan kekasih yang paling sulit dilupakan oleh kakak Yanchen. Aku beri waktu 3 menit. Lepaskan gaun pengantinku itu. Jangan sampai aku turun tangan sendiri. Kakak Yanchen, kenapa tunanganmu galak sekali sih? Padahal begitu mendengar kabar kamu akan menikah, aku langsung melepaskan proyek di luar negeri hanya untuk datang kemari. Kakak Yanchen, kamu tidak menepati janjimu. Padahal sebelumnya kamu bilang mau menikahiku. Jangan mulai, ya? Chu Yanchen, apa maksudmu ini? Jangan berpikiran sempit begitu. Aku dan Weiwei sudah menjadi masa lalu. Sekarang aku hanya menganggapnya sebagai adik. Adik atau selingkuhan? Tidak laku lagi di luar negeri ya? Lalu pulang untuk jadi pelakor? Apa maksudmu pelakor? Kamu itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam urusan karier, kamu tidak membantu sama sekali. Weiwei punya kemampuan yang sangat hebat. Aku memutuskan saat perusahaan terdaftar di bursa, aku akan mengangkatnya sebagai Vice President. Kakak Yanchen, kamu adalah presiden direktur Chu Group, tapi tidak punya asisten andalan di sisimu, jadi aku harus kembali untuk membantunya. Sudah sekian lama di luar negeri tidak mau pulang. Saat perusahaan akan melantai di bursa baru pulang? Kebetulan sekali. Kenapa kamu bisa berpikiran buruk padaku? Kakak Yanchen, aku kira setelah aku pergi, kamu akan mencari istri seperti aku yang cantik dan juga berkemampuan tinggi. Tak disangka, kamu malah mencari seorang wanita tua yang cuma tahu cara cemburu buta. Waktumu tinggal 1 menit. Lepaskan gaun pengantinku sekarang juga. Kamu jangan sepicik itu. Bukankah itu cuma sebuah gaun pengantin? Weiwei baru saja kembali ke tanah air, karena melihat gaunmu cantik, dia hanya ingin mencoba untukmu saja. Chu Yanchen, gaun pengantin ini didesain langsung oleh kakakku. Wanita macam apa dia sampai berani memakai gaun pengantinku? Kakak Yanchen, sepertinya di hidup ini aku tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Tapi, agar bisa memenuhi janji kita sebelumnya, memakainya 1 kali saja, aku sudah merasa sangat puas. Siapa sangka, reaksinya akan sekasar ini? Weiwei tidak punya maksud apa-apa, dia hanya ingin menepati janji kami. Memakai gaun pengantinku? Di hadapan tunanganku sendiri? Dasar tidak tahu malu. Jaga ucapanmu, ini kan cuma masalah baju. Apa perlu bersikap sekejam itu? Kalian jangan ribut karena aku. Cuma sebuah gaun saja kok. Sekarang juga akan aku lepaskan dan kembalikan padamu. Ah, gaun pengantinku. Lihat betapa cerobohnya aku ini. Tidak ada yang benar yang kulakukan. Sangat disayangkan, gaun yang disiapkan dengan teliti ini sekarang cuma berakhir menjadi sampah. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan pergi menggantinya sekarang. Ah, wajahku. Bukannya kamu punya wajah, tapi kenapa kamu begitu suka melakukan hal-hal yang tak tahu malu? Apa kamu sudah gila? Bukankah ini hanya sebuah gaun pengantin? Weiwei hanya tidak sengaja mengotorinya. Dicuci saja kan bisa. Kenapa kamu harus menyiramnya dengan air? Hanya sebuah gaun pengantin? Ini adalah kain satin brokat kerajinan tangan yang satu-satunya ada di dunia. Kakakku menghabiskan waktu selama 1 tahun penuh untuk mendesainnya, dan dipesan khusus secara manual dari ahli penjahit. Tidak bisa dicuci apalagi terkena air. Sekarang semuanya sudah hancur. Weiwei sudah minta maaf. Haruskah kamu mempermasalahkannya terus? Gaun pengantin ini paling harganya hanya beberapa puluh ribu dolar. Kita tinggal pesan lagi saja. Beberapa puluh ribu dolar? Gaun pengantin ini. Dan semua barang yang ada di dalam kamar pengantin ini. Chu Yanchen, apa maksud semua ini? Maaf ya kakak ipar, kali ini saya pulang ke tanah air khusus demi kakak Yanchen.
Kakak Yan Chen yang memaksaku untuk tidur di sini. Chu Yanchen, bukankah sudah kukatakan? Setelah kamar pengantin didekorasi, selain kita berdua, tidak ada yang boleh menyentuhnya, apalagi membiarkan orang lain tidur di sini. Wei Wei kan bukan orang asing. Dia baru saja pulang dari luar negeri. Dia belum terbiasa dengan lingkungan di sini. Lagi pula aku tidak tenang jika dia sendirian menginap di hotel. Dia kan cuma menumpang tidur saja. Ranjangnya juga tidak akan roboh. Kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Aku pun tidak menyangka. Pertama kalinya aku tidur di ranjang pengantin. Ternyata ranjang milik kakak Yan Chen. Tapi sudah kucoba ranjangnya untuk kalian. Sangat biasa saja, terlalu merah, membuatku tidak bisa tidur nyenyak semalam. Rapikan barang-barangmu, dan segera keluar dari sini. Kakak ipar, janganlah terlalu kolot. Anggap saja ini pertama kalinya aku meresmikan ranjang pengantin untuk kalian, katanya ini bisa membawa keberuntungan bagi pengantin baru. Segala barang yang sudah kamu pakai, hanya membuatku merasa jijik. Buku nikahku. Chu Yanchen. Aku sudah melindunginya dengan hati-hati. Surat nikah yang kusimpan di brankas ini. Kenapa bisa ada di sini? Wei Wei bilang belum pernah melihat surat nikah, dan ingin melihatnya, jadi aku mengeluarkannya. Ingin melihatnya? Tapi jadinya sampai begini. Kakak ipar, janganlah terlalu marah. Aku terbiasa makan sarapan dari luar negeri. Saat aku bangun untuk sarapan pagi ini, rasanya terlalu berminyak dan menjijikkan. Sehingga, aku tidak sengaja muntah di atasnya. Pencernaan Wei Wei memang sedang kurang baik. Lagi pula, dia tidak sengaja. Sudahlah, cukup sampai di sini. Chu Yanchen, surat nikah ini dibuat saat ayahku pergi ke 32 provinsi, mencari ahli kaligrafi setempat, meminta cap mereka satu persatu, demi menuliskan doa terbaik untuk pernikahan kita. Kamu hanya bisa bilang sudahlah, setelah membuatnya jadi sekotor ini. Aku. Kakak ipar, jika surat nikahnya jadi begini, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku dan kakak Yan Chen dong. Tinta berkualitas rendah di surat nikah ini. Baunya benar-benar sangat menyengat, sampai membuatku ingin muntah. Surat nikah itu barang penting. Bagaimana bisa kamu membiarkan ayahmu melakukan hal konyol seperti itu? Diam kau. Cukup. Dia sudah bilang kalau tidak sengaja, dan sudah minta maaf juga. Apalagi yang kamu mau? Chu Yanchen, gaun pengantin, rumah baru, surat nikah, sekarang semuanya hancur. Hanya dengan permintaan maaf seadanya, kamu pikir ini sudah selesai. Lalu apalagi yang kau inginkan? Setiap hari masalah di kantor sudah sangat banyak. Saat aku di rumah jangan buat aku kesal dengan hal-hal kecil seperti ini, ya? Hal kecil? Kakak ipar, benda-benda ini setelah dicuci, semuanya masih bisa terus digunakan kan? Sedangkan untuk surat nikah ini, kalau kamu tidak merasa keberatan, bisa dicuci dan ditaruh kembali ke brankas. Kalau begitu tolong. Minta tolong apa padaku? Tolong kamu, gunakan wajah tebalmu itu untuk mengelapnya sampai bersih. Lingsa, Wajahku. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Akan kubuat kamu melihatnya dengan jelas. kamu sudah gila. Haha, kakak Yan Chen, ini sangat menjijikkan. Cepatlah kemari dan bantu aku. Cepat data semua. Barang yang telah kuberikan kepada Chu Yanchen selama bertahun-tahun ini. Direktur Utama Ling, seluruh proyek kerjasama yang Anda berikan kepada Tuan Chu dan perusahaannya, berjumlah 800 proyek. Atas nama dukungan teknis, seluruh teknisi elit yang dikirim ke perusahaan Tuan Chu, berjumlah 78 orang. Seluruh properti yang diberikan diam-diam atau dibelikan untuk Tuan Chu, semuanya sudah terdaftar dalam buku catatan. Bagus sekali. Direktur Utama Ling, besok adalah hari pernikahan Tuan Chu dengan Anda. Apakah Anda yakin ingin menarik kembali seluruh bantuan untuk Tuan Chu dan menghentikan peluncuran bursa Chu? Sasa, aku selalu bermimpi melihatmu mengenakan gaun pengantin untukku. Menikahlah denganku. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Sehari sebelum pernikahan, kakak Yan Chen pun hanya ingin menemaniku. Aku bukan ingin menghentikan peluncuran bursa Chu. Tapi aku akan mengambil kembali Chu. Ayo kembali ke kamar pengantin. Direktur Utama Ling, ini adalah rekaman pengawas kamar pengantin. Ini semua koleksi berhargaku, barang bagus yang sulit dibeli meski punya uang. Besok aku akan menikah, teman-teman. Malam ini kita harus minum sepuasnya. Kakak Yan Chen, minumnya pelan-pelan saja. Kamu akan menikah besok, kamu harus menjaga kesehatanmu. Lihatlah Wei Wei. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia masih begitu peduli pada Presiden Chu kita. Ini tidak terlihat seperti mantan kekasih. Sama sekali, ini benar-benar perlakuan layaknya kekasih saat ini. Benar sekali. Yan Chen, pernikahanmu ini, Wei Wei, terlihat lebih antusias daripada pengantin wanitanya. Melihat kekompakan kalian berdua,
Atmosfernya begitu terasa sampai orang tidak akan menyangka, malah akan mengira kalau malam ini adalah malam pertama pernikahan kalian berdua. Menyetir mobil untuk memergoki selingkuhan? Benar. Aduh, kalian jangan bicara seperti itu. Meskipun pengantin wanita kakak Yanchen bukan aku, tapi dia akan menikah besok. Saat ini, aku hanya ingin berada di sisi kakak Yanchen. Sungguh pasangan yang sangat menyedihkan. Bagaimana kalau malam ini kita wujudkan mimpi kalian menjadi suami istri? Ya, ayo ciuman. Ciuman. Kakak Yanchen, bolehkah? Wei Wei, aku sudah berjanji, tidak akan menolak permintaan apapun darimu. Ayo cium. Oh, Kenapa kamu bisa datang? Tunanganku sendiri, berciuman dengan wanita lain. Di malam sebelum pernikahan kita, aku datang untuk menontonnya. Kakak ipar, aku dan kakak Yanchen hanya sedang bermain game saja. Apa kamu perlu bersikap seperti ini? Besok kita akan menikah? Apa yang kamu ributkan? Ternyata tunanganku di malam sebelum pernikahan, bersama wanita lain sedang berciuman di dalam rumah pengantinku. Kamu pikir aku sedang meributkan hal sepele? Kalian semua, dalam waktu 3 menit, enyahlah dari rumahku. Kakak ipar, kami semua datang untuk melihat rumah pengantin kakak Yanchen. Ini namanya acara syukuran rumah baru. Kamu malah mengusir semuanya. Kakak ipar, kamu terlalu tidak menghormati orang lain kan? Yanchen, kamu kan belum menikah. Masa sama sekali tidak punya harga diri dalam keluarga? Wanita itu tidak boleh dimanjakan, jika tidak, dia akan menginjak-injak harga dirimu. Kakak ipar, padahal belum resmi menjadi Nyonya Chu, tapi sudah begitu sombong. Bagaimana jika nanti benar-benar sudah menikah? Pasti akan semakin parah. Kalian tidak usah memedulikannya. Silakan berkeliling sesuka kalian. Rumah pengantin kakak Yanchen sangat bagus. Kakak ipar, kamu sungguh beruntung. Kakak Yanchen, apakah ini permen pernikahan yang kamu bilang dibungkus sendiri oleh kakak ipar? Ini terlihat biasa saja. Sangat murahan. Jika kalian hari ini merusak barang apapun di rumahku, aku akan menggunakan jalur hukum untuk meminta ganti rugi penuh. Kakak Yanchen, apakah aku benar-benar tidak boleh memakan permen ini? Kakak ipar bilang ingin menuntutku. Wei Wei, kamu ingin makan berapa saja? Ambil saja sesukamu. Lingsa, kamu sudah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga. Masa tata krama sosial seperti ini pun tidak paham? Foto pernikahan ini? Aduh, Wei Wei, kamu tidak apa-apa? kakak Yanchen, aku tidak apa-apa. Aku tidak sengaja. Hanya saja foto pernikahan ini tidak sengaja terjatuh dan rusak olehku. Kakak ipar pasti tidak akan menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Kepalaku. Aku juga tidak sengaja tanganku terpeleset hingga foto pernikahan ini mengenai kepalamu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Wei Wei, kamu baik-baik saja? Cepat bawa ke rumah sakit. Sudah aku katakan, aku hanya menganggap Wei Wei sebagai adik, apalagi dia akan membantuku di perusahaan. Apa bedanya kamu sekarang dengan orang gila? Lingsa, mengapa kamu jadi begini? Memangnya aku kenapa? Tenang saja, besok aku akan tetap menikahimu. Tapi kamu membuatku sangat kecewa. Direktur Utama Ling, Chu Group sudah berhasil diambil alih kembali. Sekarang Anda adalah ketua dewan dari Chu Group. Mengenai pernikahan besok, apakah tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal? Tentu saja tetap dilaksanakan. Tapi dia sudah memperlakukan Anda seperti itu. Mengapa Anda masih ingin melakukannya? Aku akan melakukannya agar di lokasi pernikahan besok, aku bisa menghancurkan segala miliknya. Lihat dirimu jadi seperti apa. Menikah pun tidak tahu untuk datang lebih awal. Apa kamu sengaja membuat kami semua menunggumu? Tepat jam 9, aku tidak terlambat. Biar ku katakan padamu, untuk upacara pernikahan hari ini, biarkan Wei Wei yang maju. Mengapa? Kakak ipar, sejak kecil aku sangat ingin melakukan upacara pernikahan dengan kakak Yanchen. Bisakah kamu mengabulkan keinginanku ini? Bagaimana jika aku bilang tidak? Aku sudah memberimu status sebagai istri presdir. Mengapa harus terlalu peduli dengan sebuah upacara? Kemarin kamu membuat Wei Wei mengalami luka gegar otak ringan. Anggap saja hari ini sebagai kompensasi untuknya. Kakak Yanchen, lihatlah. Sudah kubilang, kakak ipar pasti tidak akan setuju. Aku setuju. Wei Wei juga tidak memaksamu,
Tapi jika kamu tidak setuju, Aku sudah bilang kalau aku setuju, lakukan saja apapun yang kalian inginkan. Baguslah kalau kamu setuju. Agar di hari yang bahagia ini, aku tidak perlu bertengkar denganmu. kakak ipar, aku sangat berterima kasih padamu. Oh iya, aku tidak punya pengiring pengantin. Bagaimana kalau kamu menjadi pengiring pengantinku dan Kak Yanchen dan membawakan cincin untuk kami? Baiklah, Jika sikapmu terus baik seperti ini, aku tidak akan mengungkit masalah yang lalu. Setelah menikah aku akan memberimu hidup yang makmur dan membiarkanmu tetap menjadi nyonya kaya. kalau begitu, aku benar-benar berterima kasih ya. Kenapa pengantin wanitanya berganti orang? Sepertinya ada yang salah. Nama pengantinnya tetap Lingsa. Bukankah pengantin wanitanya itu dia... Ya, itu aku. Tunanganku. Ingin membawa wanita idamannya untuk hadir di upacara pernikahan ini. Jadi aku merelakannya saja. Aku belum pernah melihat kejadian konyol seperti ini. Mau bagaimana lagi? Presiden Chu adalah direktur Chu Group. Pengantin wanita hanyalah seorang ibu rumah tangga. Demi bergantung pada Presiden Chu, dia hanya bisa bersabar dalam segala hal. Semuanya, hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Bukan hanya hari pernikahan aku, Chu Yanchen, tapi juga hari di mana perusahaan Chu terdaftar di bursa. Presiden Chu benar-benar mendapatkan 2 kebahagiaan sekaligus. Setelah Chu terdaftar nanti, mohon bantuannya ya. Masih ada satu kabar gembira lagi. Aku akan menunjuk Wei Wei sebagai wakil direktur Chu. Aku yakin dengan kemampuan Wei Wei, Chu pasti akan semakin sukses. Kak Yanchen, Wei Wei, Selamat ya, Presiden Chu dan sang wakil direktur resmi bersatu, benar-benar pasangan yang sangat serasi. hei, kakak ipar, aku dan Kak Yanchen akan segera bertukar cincin. Cepat bawa cincinnya kemari. Sasa, kamu sudah bersikap sangat baik hari ini. Kedepannya, kamu cukup jadi ibu rumah tangga yang penurut di rumah dan mengurusku. Wei Wei akan menjadi wakil direktur yang membantuku dalam karier. Kalian berdua harus akur ya. Mau itu sebagai wakil direktur perusahaan ataupun pengantin wanita, pada akhirnya semuanya adalah milikku. Apa kamu merasa sangat marah? Perasaan menikah dengan Kak Yanchen benar-benar luar biasa. Terima kasih kakak ipar sudah memberiku kesempatan ini. Dia hanyalah pria sampah. Karena kamu suka, aku berikan padamu. Lingsa, ini hari pernikahan, aku tidak ingin ribut denganmu. Pergilah setelah memberikan cincinnya. Kenapa masih berdiri diam di sini? Tentu saja untuk mendoakan kalian agar langgeng selamanya. Kamu, Kamu sudah gila ya? Aku terlalu sibuk memukulnya, sampai hampir melupakanmu. Lingsa, kamu tidak ingin melanjutkan pernikahan ini lagi? Hah? Kamu benar? Aku tidak mau lagi. Atas namaku sebagai ketua direksi Chu Group, aku umumkan. Chu Yanchen, resmi dikeluarkan dari Chu Group. Apa katamu? Pengerus Chu Group, apa kamu sedang bercanda? Kamu tidak jadi gila karena marah kan? Pantas saja tadi kamu begitu penurut, ternyata kamu mengancamku dengan tidak ingin menikah. Hanya ini kemampuanmu. Kakak ipar, jika kamu tidak bersedia, aku akan melaksanakan pernikahan dengan kakak Yanchen. Seharusnya kamu mengatakannya padaku tadi. Aku pasti akan menyetujuinya. Sekarang kamu membuat suasana jadi memuakkan. Tahu tidak? Aku sarankan sebaiknya jangan mencari gara-gara denganku, selesaikan pernikahan ini baik-baik, maka aku akan anggap kamu hanya sedang bercanda. Bercanda? Siapa bilang aku bercanda? Tidak jadi menikah. Itu karena aku merasa pasangan orang tidak tahu malu seperti kalian sungguh menjijikkan. Hapus Chu dari daftar. Itu karena Chu Group tidak membutuhkan orang bodoh yang tidak bermoral seperti kamu. Dihapus? Dengan apa kamu akan menghapus namaku? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Tanpa pernikahan ini, kamu bukan siapa-siapa. Namamu sudah dihapus. Setelah meninggalkan Lingsa milikku, kamu ini hanya sampah, bukan? Semua orang tahu kalau Chu Group adalah perusahaan yang kudirikan sendiri. Siapa yang berani mengambilnya? Silakan pergi dan tanya. Apakah namamu masih ada di keluarga Chu? Kakak Yanchen, kamu tidak benar-benar percaya kata-katanya kan? Dia hanyalah pelayan yang cuma bisa memasak dan menyapu. Mana mungkin dia bisa menghapus namamu? Presiden Chu, perusahaan telah diakuisisi oleh Grup Ling, dan pendaftaran bursa juga telah ditunda. Apa? Grup Ling, konglomerat nomor 1 di dunia? Grup Ling dari keluarga bangsawan kota Jiang? Benar, upacara peluncuran ditunda hingga besok, dan Direktur Utama Ling sendiri yang akan memimpinnya. Bagus sekali. Tapi Presiden Chu, posisi CEO telah diganti, dan itu bukan Anda lagi. Bagus sekali. Tapi Presiden Chu, Lingsa, karena hari ini banyak kabar baik, aku memaafkan semua perbuatanmu hari ini. Pergilah sekarang, dan pernikahan ini masih bisa dilanjutkan. Jika tidak, Apa kamu belum paham juga? Ku bilang, aku tidak mau menikah. kamu... Direktur Utama Ling, Chu sudah ditarik kembali semuanya.
Upacara pencatatan saham juga sedang dipersiapkan ulang. Baiklah. Besok aku akan meninjau perusahaan terlebih dahulu. Lingsa, kenapa kamu datang ke sini? Kemarin kamu membuat kekacauan di pernikahanku. Dan hari ini, kamu malah mengacau di kantorku. Kenapa dia ada di sini? Maafkan saya akan segera memanggil bagian personalia untuk menanganinya. Kalian berdua belum puas berakting ya? Oh, benar juga. Tapi tetap saja, aku harus berterima kasih karena kemarin kamu sudah membuat keributan. Sekarang, bukan hanya jabatan wakil presiden yang menjadi milikku, bahkan posisi istri presiden direktur pun adalah milikku. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Kalianlah yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Teruslah keras kepala. Lihatlah kantor ini. Ini dipilihkan langsung oleh kakak Yan Chen khusus untukku. Kakak Yan Chen bilang, kantorku berada tepat di depan kantornya. Supaya lebih mudah untuk melihat setiap gerak-gerikku. Selama 3 tahun ini, kakak Yan Chen tidak pernah begitu peduli padamu kan? Kantor yang lumayan. Tentu saja, kantor ini adalah kantor yang paling luas dan memiliki pencahayaan terbaik di seluruh perusahaan. Kantorku sendiri belum dipilih, kan? Benar Anda. Gunakan ruangan ini saja. Saya akan segera mengaturnya. Seorang ibu rumah tangga, untuk apa butuh kantor? Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu sedang melamar menjadi petugas kebersihan di perusahaan kami, berarti kamu salah tempat. Kantor untuk petugas kebersihan ada di sana, di toilet. Baiklah. Nanti pindahkan saja barang-barangnya ke sana. Apa kamu sedang bercanda? Kamu itu hanya pantas menyapu toilet dan menyikat kloset. Kakak Yan Chen bilang, hanya aku yang pantas mendapatkan yang terbaik. Dasar bodoh. Yang mudah sekali tertipu dengan kata-kata manis. Apa yang dia lakukan padaku sekarang, akan dia lakukan juga padamu nanti. Kamu pikir aku sebodoh dirimu? Di mana ada cinta laki-laki, disitulah uang berada. Lihat kantor ini. Semua dekorasi di sini, mejanya, dari kayu Fibizenan. Kursinya, desain ergonomis pesanan khusus, semuanya yang paling mahal. Kantor yang bagus, hanya saja sangat disayangkan. Sayang kenapa? Sayang sekali, karena kamu sebulan pun tidak bisa mendapatkan uang belanja $500, atau sayang, karena 3 tahun ini, bersama kakak Yan Chen, kamu tidak punya satupun baju yang layak pakai. Sayangnya, tempat ini akan segera berganti pemilik. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Ini tempat dudukku. Lumayan. Apa yang lumayan? Kantor ini bagus. Sekarang kamu boleh pergi. Bahkan soal pria pun, kamu kalah dariku. Masih berani kamu memperebutkan kantor ini denganku? Mari kita buktikan. Baiklah, aku akan memperlihatkan satu hal lagi kepadamu, agar kamu benar-benar menyerah. Lihat. Bagus kan? Ini pemberian dari kakak Yan Chen. Ku dengar, kamu begadang selama 3 bulan untuk merancang ini dengan teliti, hanya agar kamu bisa memakainya di hari pernikahan nanti. Lepaskan cincin itu sekarang. Bersihkan dan serahkan padaku. Kakak Yan Chen yang memberikan ini padaku. Aku bilang pada kakak Yan Chen kalau aku menginginkannya. Besoknya kakak Yan Chen langsung memasangkannya di jariku. Apa mencuri milik orang lain membuatmu begitu bangga? Lihatlah semua yang sudah kamu persiapkan. Pernikahannya, gaunnya, bahkan cincinnya. Akhirnya semuanya menjadi milikku. Bahkan kakak Yan Chen juga menjadi milikku. Dia hanyalah sampah. Ambil saja jika kamu suka. Lepaskan cincin itu dari tanganmu. Kakak Yan Chen yang memberikannya padaku. Kalau berani, mintalah kakak Yan Chen sendiri untuk mengambilnya. Menurutku cincin ini memang sangat cocok untukku. Ada satu hal lagi yang juga sangat cocok untukmu. Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Ini ku kembalikan kepada pemilik aslinya. Sekarang kamu boleh pergi. Ini kantorku. Cepat kamu pergi dari sini. Kamu suka membuat keributan, ya? Kalau begitu lakukan itu di luar. Seret dia keluar sekarang juga. Baik, Direktur Utama Ling. Apa yang kamu lakukan? Wanita kejam ini. Lepaskan aku. Apa yang kamu mau? Kamu. Ambil semua barang di dalam yang bukan milikku, lalu buang semuanya. Baik, Direktur Utama Ling. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga. Atas dasar apa kamu membuang barang-barangku? Berani melangkah maju sekali lagi, maka aku tidak keberatan untuk membuatmu merasa jauh lebih malu. Lihat saja nanti. Sebentar lagi kakak Yan Chen akan segera sampai di sini. Saat-saat itu tiba, dia pasti akan melindungiku dan membuat wanita tak tahu malu sepertimu berlutut lalu mencium sepatuku. Tenang saja, selanjutnya adalah gilirannya. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Wei Wei, Kakak Yan Chen, dia. Tadi dia baru saja memukulku, bahkan menyeretku keluar,
Dia membuang semua barang-barangku, dan dia juga bilang ingin mengusirku dari perusahaan. Lingsa, aku tahu apa yang kamu lakukan pada pernikahan kemarin, dan hari ini kamu datang, ingin minta maaf padaku, tapi caramu menarik perhatian seperti ini, hanya akan membuatku semakin membencimu. Menarik perhatianmu? Aku datang ke perusahaanku untuk inspeksi kerja. Lalu menemukan ada orang asing yang menempati tempatku. Tentu saja aku harus menyingkirkan sampahnya. Atas dasar apa kamu menghinaku begitu? Aku hanya ingin membantu kakak Yan Chen dalam pekerjaan, sama sekali tidak terpikirkan olehku untuk merebut posisi Nyonya Chu milikmu. Kenapa kamu tidak juga mempercayaiku? Cemburu pun harus ada batasnya. Kantor itu aku yang berikan kepada Wei Wei, dan perusahaan ini adalah milikku. Sini bukan tempatmu untuk pamer kekuasaan. Kantormu? Barang-barangku hanya dipinjamkan pada kalian beberapa hari. Kalian sudah benar-benar menganggapnya milik kalian sendiri? Milik siapa katamu? Ini perusahaan, bukan tempat untuk bertingkah sesukamu. Tunggu sampai urusanku selesai. Aku akan bicara serius denganmu. Sekarang pulanglah dan introspeksi diri. Ucapanmu ada benarnya. Ini memang bukan tempat untuk bertingkah sesuka hati. Tapi kantornya itu adalah milikku. Kantormu juga milikku. Dan seluruh perusahaan ini, semuanya adalah milikku. Lingsa, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Sebentar lagi aku dan Wei Wei akan ke kantor untuk rapat persiapan peluncuran saham. Jika kamu tahu diri, sebaiknya pergi sekarang. Kantormu. Apa maksudmu dengan semua ini? Asisten Chen, ubah kantor mantan direktur utama ini menjadi gudang penyimpanan. Melihatnya saja membuatku merasa sial. Siapa yang memberimu hak ini? Lingsa, apa karena sebelumnya aku terlalu memanjakanmu, membiarkanmu menjadi istri seorang presdir, sampai membuatmu merasa perusahaan ini milikmu sendiri, dan bisa berbuat semaumu? Semua yang kamu miliki adalah pemberian dari kakak Yan Chen. Kamu masih berani ingin melampauinya. Apakah kamu sedikit lupa diri akan statusmu yang sebenarnya? Lakukan sesuai dengan yang kukatakan. Baik, bos. Lingsa, kurasa otakmu sudah tidak waras, ya? Kemarin kamu mengacau di pesta pernikahan, dan hari ini kamu berulah lagi di perusahaan? Kamu pikir dengan begitu kamu bisa menakutiku, dan membuatku kembali padamu? Aku tidak punya banyak waktu luang. Lagi pula aku tidak tertarik padamu. Lingsa, demi hubungan 3 tahun kita ini, selama kamu pulang dan introspeksi diri, demi kenangan lama kita, aku akan membiarkanmu tetap menjadi nyonya kaya. Nyonya kaya? Maksudmu adalah hidup sebagai istri kaya yang diberi uang jajan $500 per bulan, lalu memintaku mengurus seluruh anggota keluargamu. Itukah kehidupan nyonya kaya yang kau maksud? Segala sesuatu yang kamu punya adalah dariku, jangan berani tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung? Aku rasa kamulah orang bodoh yang sesungguhnya. Kamu hanyalah seorang benalu bagi kakak Yan Chen. Apa hakmu membicarakannya seperti itu? Kakak Yan Chen, tidak usah meladeni dia. Sikapnya sudah sangat keterlaluan. Jangan memanjakannya lagi. Lingsa, karena kamu tidak merasa bersalah sedikit pun, maka kita putus saja. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpaku. Mari kita lihat saja nanti. Kamu? Sekarang juga pergilah dari sini. Aku tidak ingin gara-gara kamu, pendaftaran bursa saham perusahaan ini jadi terhambat. Direktur Utama Ling, rapatnya sudah disiapkan. Kita bisa mulai kapan saja. Direktur Utama Ling? Rapat? Untuk apa lagi kalian mengadakan rapat? Itu justru mengingatkanku. Direktur Utama Ling akan segera datang. Aku harus pergi rapat sekarang. Bagaimana bisa dulu aku menyukai orang bodoh ini? Lingsa, kenapa kamu belum pergi juga? Kenapa aku harus pergi? Ini adalah lokasi rapat bursa saham Chu Group. Ini bukan tempat untukmu. Apa kamu menyesal, lalu ingin datang mengganggu kakak Yan Chen, atau ingin mengambil kesempatan untuk mendekati salah satu bos di sini? Kalian berdua? Yang satu sudah didepak dari Chu Group, dan yang satu lagi bahkan tidak pernah masuk ke grup Chu. Memangnya apa hak kalian berdiri di sini? Didepak? Aku dan kakak Yan Chen, yang satu adalah direktur, dan satunya lagi adalah wakil direktur. Siapa yang berani mengeluarkan kami? Sepertinya kalian berdua benar-benar ketinggalan berita. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi akan ada pemberitahuan untuk kalian. Omong kosong, mana mungkin? Tuan Chu Yan Chen, berdasarkan keputusan Dewan Direksi Grup, Anda secara resmi diberhentikan dari semua hubungan kerja dengan Chu Group, serta seluruh hak-hak terkait. Ini berlaku segera, demikian pemberitahuan ini disampaikan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem. Ini pasti palsu, benar-benar hasil rekayasa. Kami berdua, yang satu adalah direktur, dan satunya wakil direktur. Selain direktur utama Ling, siapa lagi yang bisa memecat kami? Wei Wei benar. Lingsa, jangan gunakan taktik picik seperti ini lagi. Aku tidak akan mempercayainya. Benar-benar orang yang keras kepala. Kamu sudah gila? Kamu ingin duduk di sini? Apa kamu tahu ini posisi siapa? Ini adalah kursi milik direktur utama Ling. Aku seharusnya duduk di sini. Apa maksudmu kursimu?
Aku rasa kamu sengaja ingin membuat kekacauan. Cepat keluar dari sini. Jangan sentuh aku. Kamu, Aku tahu sekarang, Kakak Yan Chen, dia pasti merasa tidak bisa bertahan hidup tanpamu. Hari ini, dia datang hanya untuk merusak upacara penandatanganan, hanya supaya kamu mengalah padanya. Memangnya dia pantas? Aku kesini untuk menghadiri upacara pencatatan saham. Lingsa, melihat hubungan kita selama bertahun-tahun, aku selalu bersabar padamu. Jika kamu terus membuat masalah tanpa alasan, aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Memang disinilah aku harus duduk. Apa kamu sudah gila? Jika sampai Presiden Ling melihat kamu menduduki kursinya, bagaimana penilaiannya terhadap perusahaan kami? Berani-beraninya kamu menyiramku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Cuma tersiram air sedikit saja, kan? Kenapa kamu sampai main tangan? Kenapa kamu menyiramku? Kan cuma tersiram sedikit saja? Kamu, Gelangku, gelang gioku. Harganya $100.000. Kamu harus bayar ganti rugi sesuai harganya. $100.000? Lebih dari itu, gelang ini punya maknanya sendiri. $1 juta. Kamu tidak boleh kurang 1 sen pun. Sampah seharga $100.000 ini, kamu mau memeras aku $1 juta. Kenapa tidak merampok saja? Kalau tidak sanggup bayar, aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Di pasar saat ini, gelang ini, $1 juta, itu sudah harga murah buatmu. Cuma $1 juta. Presiden Bang Chen, bawakan $1 juta tunai sekarang. Kirimkan ke Chu Group. Presiden Bang Chen milik Bang Jiangcheng. Mana mungkin dia mendengarkanmu? Kamu pikir kamu siapa? Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Jangan banyak akting. Cepat bayar uang ganti ruginya. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. 5 menit. Hari ini adalah hari perusahaan melantai di bursa, sekaligus hari kedatangan Presiden Ling secara langsung. Aku tidak ingin ribut denganmu di sini. Sekarang minta maaf pada Wei Wei, lalu pergi dari sini. Aku tidak akan memintamu ganti rugi soal gelang itu. Demi menghargai Direktur Utama Ling, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika tidak, aku pasti tidak akan memberi ampun padamu. Tidak perlu. Jangan memaksakan diri lagi. Dengan keadaanmu sekarang, paling mentok hanya dapat gaji 3 atau 4.000 dolar. $1 juta tidak akan pernah bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. Aku rasa kamu sudah terlalu lama bersamaku, sampai lupa dengan level dirimu yang sebenarnya. Bagimu, $1 juta itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Tanpa diriku, mana mungkin kamu bisa punya $1 juta? $1 juta tunai yang Anda minta sudah siap kami sediakan. Presiden Bang Chen, dia ternyata benar-benar datang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur Utama Ling, begitu menerima teleponmu, saya langsung segera datang. Uang tunainya sudah siap. Terima kasih atas bantuannya. Presiden Bang Chen, ini saya, Chu Yanchen, Direktur Chu Group. Mengenai pembicaraan kita sebelumnya tentang kerjasama pinjaman, apa Bapak masih ingat? Tolong jaga ucapanmu. Kamu tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bekerja sama dengan bank kami. Cukup tidak? Kamu tidak punya pekerjaan dan kemampuan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan demi membuat kami percaya padamu, kamu sampai meminjam pada rentenir. Hanya untuk bergaya saja? Soal uangku, apa kalian punya hak untuk mengaturnya? Sudah kukatakan kan, uang ini pasti berasal dari rentenir. Kakak Yan Chen, jangan-jangan dia meminjam $1 juta atas nama perusahaanmu. Kita sudah putus, jangan melibatkan aku untuk melunasi utangmu. Presiden Bang Chen. Ibu Ling, akun pribadi Anda di bank kami memiliki dana yang sangat mencukupi. Uang tunai $1 juta ini hanyalah sebagian kecil dari modal kerja yang bisa langsung dicairkan. Dengar itu? Ini, bagaimana mungkin? Akun pribadi, pencairan instan, dan Presiden Bang Chen yang mengantarkannya langsung, di kota Jiang, pelayanan seperti ini hanya diberikan kepada. Kakak Yan Chen, kamu baik-baik saja? Uang ini tidak mungkin palsu, kan? Bagaimana bisa dia punya uang sebanyak itu? Siapa sebenarnya dia ini? Di kota Jiang, yang bisa mendapatkan perlakuan istimewa ini, hanya pimpinan grup Ling, yaitu Direktur Utama Ling. Apa kamu benar-benar Direktur Utama Ling? Ibu Ling, jika tidak ada hal lain lagi, saya mohon pamit dulu. Kakak Yan Chen, kamu jangan konyol. Mana mungkin dia adalah Direktur Utama Ling? Jika dia benar-benar Direktur Utama Ling, bagaimana mungkin dia tetap di sisimu dan menjagamu selama 3 tahun? Benar, benar. Kalau kamu memang Direktur Utama Ling, mana mungkin kamu ada di sisiku dan menjadi pengasuh selama 3 tahun? Jadi masalah Presiden Bang Chen itu hanyalah sebuah kebetulan. Tidak peduli bagaimana cara kamu mendapatkan $1 juta ini,
Sekarang semua uang ini menjadi milikku sepenuhnya. Sekarang urusan kita sudah selesai. Selesai? Urusan di antara kita masih belum selesai. Apa? Kamu menyesal sekarang? Kamu menumpahkan sesuatu ke bajuku, bagaimana pertanggungjawabannya? Bukankah hanya noda kopi sedikit saja? Cuci saja, nanti juga hilang. Baju ini tidak bisa dicuci. Hanya baju usang, mana mungkin tidak bisa dicuci? Sepertinya, kamu sengaja cari masalah di sini. Direktur utama Ling akan segera datang. Saran aku, jangan membuang-buang waktu lagi. Cepat katakan apa yang harus dilakukan. Ganti rugi. Baiklah, pakaian murahanmu ini, paling harganya tidak sampai beberapa ratus dolar. Tapi jika harus ganti rugi, gelangku ini sudah hancur, sedangkan bajumu masih bisa dipakai. Begitu saja cukup kan? Bukankah ini hanya barang murah, seharga beberapa ratus dolar? Aku akan ganti 2 kali lipat, 1.000 dolar cukup tidak? Seharusnya baju ini masih bisa diperbaiki, tapi sekarang sudah rusak total. Ambil uang ini, dan belilah beberapa baju yang layak, jangan mempermalukan diri sendiri lagi di sini. Baju yang kau tumpahi ini, nilainya 100 juta dolar. 100 juta dolar? 100 juta dolar? Mana mungkin? Melihat penampilanmu dari atas sampai bawah, aku rasa 100 dolar saja tidak pantas. Lingsa, demi meminta uang, kamu bahkan berani berbohong seperti ini? Gaun yang paling mewah saja harganya hanya beberapa juta dolar. Sedangkan kamu bilang ini harganya 100 juta dolar? Kamu pikir kami ini orang kampung? Kalian memang tidak pernah melihatnya. Hanya karena kamu mengatakannya, lantas harganya jadi 100 juta dolar? Apa kamu punya bukti? Tanpa bukti, ini namanya pemerasan. Pakaian ini adalah karya terakhir dari Master Eric sebelum ia pensiun. Belum lagi membicarakan kualitas kain terbaiknya. Sulaman di atasnya pun dipilih langsung oleh sang master dan dijahit sendiri oleh tangannya. Menurutmu itu layak atau tidak? Jangan pikir hanya karena membaca sedikit di majalah, lalu kamu bisa membuat kami percaya padamu. Kita sudah bersama selama 3 tahun, dan kamu selalu memakai baju murah yang didiskon. Lihatlah baik-baik. Lihatlah baik-baik. Ibu Lingsa dibuat khusus, hanya ada satu di dunia, nilainya 120 juta dolar. Kartu ini juga diberikan langsung oleh Master Eric, dan hanya ada satu di dunia. Bagaimana mungkin? Kartu ini asli? Pakaian ini benar-benar seharga 100 juta dolar? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan banyak bicara. Ganti ruginya. Dia pasti dipelihara pria tua kaya, makanya berani memakai baju seharga 100 juta dolar dan pamer di sini. Lingsa, kamu sangat pintar berpura-pura. 3 tahun aku bersamamu, aku sama sekali tidak menyadarinya. Jadi alasan tidak mau menikah? Apa itu juga demi pria tua itu? Orang yang berpikiran kotor, melihat apapun akan terasa kotor. Sok suci sekali kamu. Jika kamu benar-benar kaya, waktu kamu bersama Kak Yanchen, dulu, kenapa kamu pura-pura miskin? Lingsa, hanya demi uang segini. Kamu bahkan tidak butuh harga diri lagi, ya? Sungguh menjijikkan. Uangku ini didapat dengan cara halal. Tapi kalian berdua, yang satu menggantungkan hidup pada wanita, tapi tidak tahu terima kasih. Yang satu lagi menjadi simpanan, tapi merasa paling benar. Kalian memang pasangan serasi. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Jangan banyak bicara. Bayar ganti ruginya, 100 juta dolar, kurang 1 sen pun tidak akan aku terima. Kamu sedang berhalusinasi. Tidak mau ganti rugi? Kalau begitu, kita selesaikan di pengadilan. Aku ingin melihat mana yang lebih keras, mulut kalian, atau kerasnya jeruji penjara. Wei Wei cuma tidak sengaja menumpahkannya ke bajumu. Apa perlukah bersikap semena-mena seperti ini? Sekarang baru merasa menyesal? Sudah terlambat. Kita sudah bersama selama 3 tahun, apa tidak bisakah kamu mengingat kenangan lama kita? Wei Wei mana mungkin punya uang sebanyak itu sekarang? Apa kamu harus sekali menghancurkannya? Apa kamu pantas membicarakan soal kenangan lama? Kak Yanchen, kamu jangan memohon padanya. Lagi pula, uangnya itu juga tidak bersih. Aku tidak sudi menggantinya. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tidak mau ganti rugi? Bagus. Kalau begitu mari kita pakai cara lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku rasa hanya bagian-bagian ini. Di tubuhmu yang masih berharga, payudara palsu, bokong palsu, dan implan dagu. Biarkan aku menghantam setiap bagian itu. Seharga 1 juta dolar? Kalau aku menghantamnya 100 kali, maka urusan kita lunas. Kamu berani menyentuhku? Lihat saja nanti aku berani atau tidak. Aku tidak percaya.
Si gila ini benar-benar berani memukulku. Hantam saja. Kau punya nyali, hantam saja aku. Age. 1 juta dolar? Masih tersisa 99 juta dolar lagi. Kamu sungguh memukulnya? Apa menurutmu? Aku sedang bermain-main denganmu? Lingsa, aku perintahkan kamu untuk meletakkan tongkat itu. Memangnya siapa kamu? Kakak Yan Chen, cepat selamatkan aku. Aku suruh kamu lepaskan. Apa kamu tidak dengar? Ah, Kalau tidak mampu ganti rugi, maka diamlah dan terima hukumannya. Kakak Yan Chen, cepat pikirkan cara. apa kamu benar-benar akan menghabisi Wei Wei hanya demi sepotong baju? Menghabisinya? Itu sih terlalu mudah baginya. Kakak Yan Chen, cepat cari jalan keluar. Dia benar-benar akan memukulku. Atau, bantu aku membayar semua uang itu. Dari mana aku punya uang? Bukankah kamu sebentar lagi akan jadi direktur utama perusahaan? Gaji tahunan 100 miliar dolar, bukankah itu sangat mudah bagimu? Kenapa? Kamu mau menggantikannya membayar rugi? Cukup. Aku akan membayar gantinya demi Wei Wei. Cukup. Aku akan membayarnya untuk Wei Wei. Kakak Yan Chen, aku sudah tahu kalau kamu adalah yang terbaik bagiku. Bukankah ini hanya 100 juta dolar saja? Saat aku sudah sukses bersama Presiden Ling nanti, uang segini tidak akan ada artinya. Baiklah. Serahkan uangnya. Setelah upacara melantai di bursa berakhir, aku akan meminjam uang kepada Presiden Ling untuk membayarmu. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa membayarnya? Tidak bisa bayar? Jika aku tidak bisa bayar, aku siap menerima hukuman darimu. Bukannya kamu memang ingin aku mengalah dan meminta maaf padamu? Paling buruknya, aku akan membiarkanmu menjadi istri direktur utama kembali. Siapa juga yang sudi jadi istri direktur utamamu? Hari ini, tuliskan secara jelas dalam perjanjian hitam di atas putih. 120 juta dolar harus dilunasi dalam hari ini. Jika tidak, jumlahnya akan otomatis berlipat ganda saat lewat jatuh tempo. Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Kamu masih ingin dihajar? Tanda tangan, ya tanda tangan saja. Setelah aku menjadi tangan kanan direktur utama Ling, uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya, kan? Baiklah, mari kita tunggu saja kalau begitu. Rapat pencatatan saham Chu Group akan segera dimulai. Kesuksesan pencatatan saham keluarga Chu ini tidak lepas dari kerja keras kalian semua. Kami persilakan para petinggi untuk memberikan sambutan. Pertama-tama, kami persilakan Ketua Ling naik ke atas panggung untuk berpidato. Kakak Yan Chen, aku sudah memperhatikan sekeliling, tapi aku tidak melihat orang seperti direktur utama Ling di sini. Mungkin dia sedang sibuk atau ada urusan, makanya belum datang. Jadi tidak ada yang memberikan sambutan? Kakak Yan Chen, kamu adalah presiden direktur Chu Group. Naiklah dan berikan sambutan. Sepertinya direktur utama Ling belum tiba di lokasi. Sebagai presiden direktur grup perusahaan ini, biarlah aku yang menggantikan Presiden Ling untuk memimpin rapat pencatatan saham ini. Berhenti. Siapa bilang direktur utama Ling tidak datang? Direktur utama Ling. Di mana direktur utama Ling? Satu-satunya orang yang paling bisa menggantikan direktur utama Ling dan memimpin rapat ini, hanyalah aku selaku presiden grup ini. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Jangan menunda peluncuran bursa saham perusahaan. Benarkah? Kalau begitu, tanyakan pada orang-orang di sini, siapa yang mengenal kalian, si presiden dan wakil presiden gadungan ini. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Aku baru saja ingin bertanya. Sedang apa mereka membuat keributan di sini? Lagi pula aku dengar dia sudah dipecat, tapi masih berani mengaku sebagai presiden. Apa yang sedang terjadi? Di mana karyawan-karyawanku yang lama? Siapa mereka ini? Sebagai seorang presiden, kamu sungguh gagal total. Kamu baru menyadari ada yang tidak beres sekarang. Ini pasti karena waktuku tersita saat menikah denganmu kemarin. Mereka semua adalah karyawan baru yang direkrut perusahaan. Itulah sebabnya aku tidak mengenali mereka. Begitu ketinggalan zaman seperti ini, pantas saja aku baru pergi selama 3 hari, perusahaan sudah hampir bangkrut. Namun kedepannya, aku akan menempelkan pengumuman di pintu masuk perusahaan, bahwa Chu Yan Chen dan anjing dilarang masuk. Kamu beraninya menghina kakak Yan Chen. Tenang saja, aku juga akan menambahkan namamu. Kamu.
Kakak Yan Chen, kita adalah pimpinan perusahaan ini. Atas dasar apa kita dihina olehnya seperti ini? Cepat panggil satpam untuk mengusirnya. Keluar! Kemari, kalian. Seret wanita gila ini keluar dari sini sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Hari ini jika tanpa aku, Chu tidak akan bisa melantai di bursa saham. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya tanpa kamu perusahaan tidak bisa melantai di bursa? Masuknya Chu ke bursa saham. Apa hubungannya denganmu? Sudah, jangan banyak bicara. Kak Yan Chen akan naik untuk memberikan pidato. Meskipun kamu naik ke sana, aku tetap akan menendangmu turun. Kalau begitu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri saat aku naik ke atas panggung, saat aku menyaksikan perusahaan ini resmi melantai di bursa, agar kamu tahu betapa hebatnya pria yang telah kamu sia-siakan. Kak Yan Chen, abaikan saja dia. Dia hanya orang bodoh yang mencari perhatian. Kalian ini siapa? Dasar bodoh. Kami ini adalah presiden dan wakil presiden dari Chu Group. Di perusahaan kami, tidak ada dua jabatan tersebut. Orang yang tidak berkepentingan dilarang naik ke atas panggung. Keamanan. Lihatlah baik-baik. Aku adalah Chu Yan Chen, Presiden Chu. Direktur Utama Ling, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Direktur Utama Ling? Jangan bercanda. Direktur Utama Ling sama sekali tidak datang ke sini. Akulah Direktur Utama Ling. Izinkan aku memperkenalkan diri. Akulah Grup Ling, Ketua Dewan Lingsa. Direktur Utama Ling? Ternyata benar-benar dia. Ini. Hari ini aku resmi mengumumkan, Chu Group secara resmi berganti nama menjadi Grup Ling, dan menjadi salah satu anak perusahaan Ling. Mana mungkin? Lingsa adalah Direktur Utama Ling. Selain itu, meskipun aku sudah berkali-kali mengumumkannya, tapi beberapa orang bodoh masih saja keras kepala. Aku terpaksa menyatakannya sekali lagi. Tuan Chu, Dewan Direksi telah resmi memecatmu. Mulai sekarang, kamu dan perusahaan tidak punya hubungan apapun lagi. Jadi selama bertahun-tahun ini, kamu bersembunyi di balik punggungku dan membiarkanku mengurus perusahaan untukmu. Setelah perusahaan terdaftar di bursa, kamu langsung mendepakku begitu saja. Apa menurutmu Chu bisa masuk bursa? Itu semua karena jasamu. Bukankah begitu? Kalau bukan karena Kak Yan Chen yang bekerja keras selama bertahun-tahun ini, mana mungkin kamu bisa menikmati hasilnya begitu saja? Tanpa diriku yang memberikan suntikan dana pada Chu selama ini, dan menunjuk personal teknis inti proyek, dengan orang bodoh sepertimu yang mengelola perusahaan, Chu pasti sudah bangkrut 800 kali. Tidak mungkin. Tanpa aku, Chu tidak akan pernah ada. Aku adalah pemegang saham tertinggi perusahaan, para pemegang saham dan mitra hanya mengenalku. Dari mana datangnya kepercayaan diri yang begitu besar itu? Kamu hanya seorang ibu rumah tangga, apa yang kamu tahu? Dunia bisnis itu bagaikan medan perang. Kak Yan Chen tentu saja punya caranya sendiri. Lingsa, aku beritahu kamu, hari ini kamu tidak hanya gagal memecatku, tapi kamu juga harus menyerahkan Ling yang ada di tanganmu. Biarkan aku yang terus mengelolanya. Jika tidak, aku akan menghentikan seluruh kerja sama luar Chu dengan pihak lain. Paling buruk, kita hancur bersama-sama. Ini adalah semua kontrak inti dari Chu dan perjanjian ekuitasnya. Di atasnya semua tertulis nama saya, Chu Yan Chen. Seluruh karyawan dan pemegang saham perusahaan hanya mengenali saya. Kontrak-kontrak ini, semuanya memiliki kekuatan hukum. Kamu tidak benar-benar mengira bahwa kami tidak melakukan persiapan apapun, kan? Kalian benar? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Setiap orang punya kartu as mereka masing-masing. Tanpa tanda tangan saya, kamu jangan harap bisa menyentuh 1 sen pun dari Chu. Masih ingin mengelola perusahaan? Bermimpi saja. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir dalam kontrak tersebut. Ini, bagaimana mungkin? Kepemilikan saham yang sebenarnya harus melalui pendaftaran pernikahan dengan pihak pertama Lingsa sebelum secara resmi berlaku. Jika tidak, pihak pertama berhak menariknya kembali kapan saja. Kamu menjebakku. Kamunya saja yang terlalu bodoh. Dalam setiap kontrak yang kamu tanda tangani selama bertahun-tahun ini, semuanya ditambahkan pasal ini di bagian akhir. Apa kamu pikir, sumber daya dariku, keluarga Ling begitu mudah didapatkan? Kamu sudah menipuku sejak awal. Selama kamu menikah denganku, kamu akan mendapatkan semua yang kamu miliki sekarang. Sekarang permainan sudah berakhir. Dan kamu tersingkir. Sasa, dengarkan penjelasanku. Semua ini hanya salah paham.
Aku mencintaimu. Selama ini aku selalu ingin menikah denganmu. Ini semua karena wanita sampah ini. Dialah yang telah menghasut hubungan kita. Chu Yanchen, kau benar-benar memfitnahku. Dulu jelas-jelas kamu setiap hari mengeluh padaku dan bilang kalau dia hanyalah wanita tua yang jelek, yang tidak pantas untukmu. Kenapa sekarang kamu justru malah menyalahkanku? Enyah kau. Sasa, aku benar-benar tulus mencintaimu. 3 tahun ini, perusahaan juga bisa sukses berkat jasaku. Kamu tidak boleh sekejam ini. Direktur Utama Ling, jangan pernah percaya padanya. Semua ini hanya kepura-puraannya saja. Bawa mereka berdua pergi dari sini. Jangan pernah berani melangkahkan kaki ke Ling lagi. Lingsa, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tanpa aku, perusahaan ini tidak akan bisa seperti sekarang. Kamu tidak bisa membuangku begitu saja setelah memanfaatkanku. Dasar wanita kejam. Direktur Utama Ling, aku salah. Ini semua karena dipaksa oleh Chu Yanchen. Mari kita lanjutkan. Setelah 3 tahun, aku akhirnya menemukan jati diriku. Wanita selalu diminta untuk berkorban dan bersabar. Tapi atas dasar apa? Hal-hal yang tidak bisa menghancurkanku, pada akhirnya akan menjadi batu loncatanku. Mulai sekarang, duniaku akulah yang menentukannya.